Salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Kita masih tetap dalam pembahasan seputar misa tabisan Uskup Tanjung Karang yang baru, yaitu Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo, yang baru saja berlangsung pada Senin 1 Mei 2023 yang lalu di Gereja Ratu Damai Teluk Betung. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo sebelumnya adalah Imam Diosesan Keuskupan Agung Palembang yang kemudian mendapat tugas dari Bapak Paus Fransiskus untuk pindah ke Keuskupan Tanjung Karang menjadi uskup di sana. Sebelumnya juga Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo sebagai Romo menjadi ketua komisi yang sangat penting di Keuskupan Agung Palembang, 3 bidang sekaligus, yaitu bagian katekese, liturgi, dan kitab suci. Kalau sebelumnya dalam video yang sebelumnya kita membahas tentang kehadiran kaum muslim di acara tabisan uskup itu, juga dalam video yang lain kita membahas dahsyatnya kekuatan doa Rosario Bunda Maria di balik momen pentahbisan Uskup Tanjung Karang itu. Kali ini dalam video ini saya mau mengajak kita untuk melihat satu hal lagi yang juga kiranya menarik dari momen pentahbisan Uskup Tanjung Karang yang juga akrab dipanggil sebagai Monsinyur Afin ini. Yaitu kali ini tentang keakraban, kekompakan, kehangatan persaudaraan para uskup Indonesia yang dapat kita saksikan dalam momen tahbisan Uskup Tanjung Karang ini. Saya pikir hal ini menarik untuk kita simak. Dan tentu saja sebagai umat Katolik Indonesia, kita sangat tersentuh, bangga, bersyukur menyaksikan adanya keakraban, hangatnya persaudaraan di antara para uskup kita di Indonesia ini. Dan berikut ada beberapa momen tertentu yang sangat menunjukkan keakraban persaudaraan para uskup itu. Pertama, bahwa dalam tabisan itu sebagai tanda persaudaraan, dukungan bagi uskup yang baru, ada puluhan uskup yang datang dari berbagai penjuru Nusantara. Dan saat itu juga hadir Duta Besar Vatikan, Monsinyur Piero Popo, juga Kardinal Indonesia, yaitu Monsinyur Ignatius Suharyo, yang sekaligus merupakan Uskup Agung Jakarta. Kehadiran dua tokoh penting ini tentu suatu dukungan besar bagi Uskup Tanjung Karang yang baru. Begitu pula dengan kehadiran para uskup yang lain dan juga beberapa pastor yang mewakili uskup-uskup tertentu yang tidak bisa hadir karena alasan yang pastilah tidak memungkinkan untuk hadir dalam perayaan penting itu. Menarik untuk memperhatikan bahwa para uskup Indonesia yang dari daerah paling jauh sekalipun tetap berusaha hadir dalam kesempatan ini. Lebih-lebih kita patut melihat, mengapresiasi bagaimana Uskup Agung Merauke, Monsinyur Petrus Canisius Mandagi, jauh-jauh hadir dari Merauke. Dan meskipun sudah dalam usia tua, juga mesti ditopang oleh tongkat untuk membantu berjalan. Tapi ternyata uskup ini tetap berusaha hadir, meski jarak Merauke dan Tanjung Karang cukup jauh. Dalam tabisan itu juga hadir beberapa uskup emeritus, yang meskipun mereka sudah lanjut usia, namun tetap hadir untuk memberi dukungan kepada uskup yang baru. Lihatlah, para uskup ini rela datang dari berbagai tempat yang jauh dengan meninggalkan jadwal kesibukan mereka yang tentu sangat padat demi saling mendukung sebagai sesama uskup. Para uskup ini faktanya berasal dari berbagai suku yang berbeda, dari tarekat maupun keuskupan asal yang berbeda, dengan berbagai usia dan latar belakang minat tertentu. Namun, persaudaraan di antara para uskup menyatukan setiap perbedaan itu. Ini tentu sesuatu yang sangat kita syukuri
sebagai umat Katolik Indonesia. Momen kedua yang menunjukkan rasa haru dan eratnya persaudaraan para uskup Indonesia itu adalah saat semua uskup, sebagaimana memang dalam tradisi liturgi kita saat pentahbisan uskup, para uskup itu menumpangkan tangan ke atas kepala uskup yang baru, Monsinyur Afin. Ini adalah tanda kesatuan kolegialitas para uskup. Dan menarik, lagi-lagi tentang Monsinyur Mandagi yang dengan tongkatnya berusaha berjalan ke arah uskup Afin dan kemudian menumpangkan tangan di atas kepala uskup yang baru itu. Luar biasa kebersamaan para uskup kita. Juga tampak ketika para uskup menyalami Monsinyur Afin setelah ia menduduki tempat duduknya, mengenakan segala unsur-unsur busana liturgis sebagai seorang uskup, dan para uskup berjalan menuju kursi uskup Afin untuk memberi selamat. Ini adalah momen tanda kesatuan kolegialitas para uskup Indonesia. Momen ketiga yang juga cukup menarik terkait persaudaraan para uskup adalah bahwa pada saat homili, Monsinyur Pascalis Bruno, uskup Bogor, yang dipilih untuk berkhotbah dengan cukup santai dan tampak juga sekali jenaka, menjadikan uskup emeritus Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso, juga uskup agung Palembang saat ini, Monsinyur Yohanes Harsiono, serta uskup yang baru ditabiskan, Monsinyur Afin, menjadi tokoh dalam kisah imajinatif yang disampaikannya dalam homili kali itu. Ketiga tokoh itu beberapa kali dikisahkan dalam kelucuan, kejenakaan, yang tentu saja membuat semua yang hadir tertawa. Apa yang mau kita lihat di sini? Bahwa kalau uskup Bogor berani berjenaka perihal ketiga uskup itu pasti karena mereka sudah saling akrab. Tidak mungkin orang yang tidak saling kenal atau bahkan orang yang bertikai berani membuat orang lain sebagai tokoh dalam kisah imajinatifnya, yang bahkan juga ditandai dengan berbagai hal-hal yang lucu. Hanya orang yang sudah saling dekat berani saling membuat sesuatu yang demikian seperti yang dilakukan oleh Monsinyur Bruno. Momen keempat yang juga patut kita perhatikan ialah saat beberapa uskup mencoba merapikan pakaian liturgis Monsinyur Afin yang memang tampak belum terbiasa dengan pakaian liturgis sebagai seorang uskup. Misalnya saja saat Monsinyur Afin mengenakan mitra dan solideo, topi bundar di kepalanya sebagai topi uskup Monsinyur Afin. Kita bisa lihat bagaimana beberapa kali misalnya Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Supayung, merapikan mitra topi uskup Monsinyur Afin. Bahkan ada juga momen di mana Uskup Cornelius kembali merapikan mitra uskup Afin. Bahkan dengan kehangatan Uskup Cornel merapikan tampilan rambut, menyusun rambut Monsinyur Afin agar bagian depan rambut Monsinyur Afin memang sungguh tertutup mitra sebagaimana lazimnya jika seorang uskup memakai mitra. Selain Monsinyur Cornel, kita juga melihat upaya dari Uskup Bandung untuk mencoba merapikan mitra dari Uskup Afin. Monsinyur Afin, Monsinyur Anton sebagai ketua KWI, yang adalah ketua KWI, meminta diakon yang bertugas untuk merapikan mitra Monsinyur Afin. Ini mau menunjukkan bahwa para uskup saling memperhatikan satu sama lain, termasuk untuk hal-hal praktis yang kecil sekalipun. Momen kelima yang juga menarik adalah saat Monsinyur Afin sebagai uskup yang baru ditabiskan akan memberikan berkat perdananya. Ternyata dalam momen itu, Monsinyur Afin langsung saja turun ke panti umat untuk memberikan berkat kepada para imam umat yang hadir, dan belum memberikan berkat perdananya bagi para uskup di panti imam. Sontak saja seorang uskup, yakni Monsinyur Petrus Turang, mengingatkan agar Uskup Afin memberikan pula berkat perdananya bagi mereka sesama uskup. Ini momen yang menarik. Dan dalam sambutannya, Monsinyur Anton sebagai ketua KWI
juga mengingatkan dan memberitahukan kepada Monsinyur Afin bahwa martabat para uskup adalah sama. Entah uskup itu sudah lama ditabiskan atau baru saja ditabiskan sebagai uskup. Kehangatan yang disampaikan ini sungguh menjadi inspirasi untuk melihat bahwa para uskup kita sungguh membangun persaudaraan yang erat antar mereka. Dan ini adalah syarat yang sangat diperlukan dalam kehidupan menggereja kita, bahwa para gembala, para uskup sebagaimana kita temukan dalam kitab suci mesti saling menjaga kolegialitas di antara mereka. Inilah beberapa momen yang coba saya tampilkan kepada kita terkait keakraban para uskup Indonesia dalam tahbisan uskup Tanjung Karang yang baru. Kita perlu tahu bahwa sebagai uskup, sebenarnya para uskup memiliki otonomi masing-masing atas keuskupannya. Misalnya, Uskup Agung Jakarta, meskipun beliau berada di pusat pemerintahan Indonesia, tetapi sebenarnya Uskup Agung Jakarta hanya memiliki tanggung jawab, memiliki kuasa di wilayah keuskupan Jakarta saja. Tidak ada istilah bahwa Uskup Agung Jakarta memberi komando kepada uskup yang lain, seolah-olah Uskup Agung Jakarta lebih tinggi tingkatannya daripada uskup yang lain. Bahkan walaupun Uskup Agung Jakarta adalah seorang kardinal, begitulah contohnya. Entahpun uskup-uskup yang lain tetap juga tidak memiliki kuasa atau tanggung jawab terhadap keuskupan yang lain. Setiap uskup itu otonom di masing-masing keuskupannya. Namun, dalam keotonoman itu, para uskup tetaplah harus menjaga kesatuan kolegialitas mereka sesama uskup, khususnya sesama uskup dalam satu wilayah. Apa yang kita saksikan tadi, momen-momen yang penuh kehangatan para uskup dalam tabisan uskup Tanjung Karang itu adalah bentuk bagaimana para uskup Indonesia tetap membangun relasi yang baik antara mereka yang kita kenal sebagai kolegialitas para uskup. Dan kolegialitas itu juga terwujud dalam satu wadah para uskup satu wilayah, satu negara. Dan di Indonesia dikenal sebagai Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ya, sama seperti kardinal, ketua KWI sekalipun, ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia sekalipun, sebenarnya tidak punya hak untuk memberi komando bagi uskup yang lain. Namun, keberadaan ketua KWI dan KWI sendiri adalah bentuk kerjasama antar para uskup dalam bidang-bidang tertentu. Maka meski mereka masing-masing otonom di wilayahnya masing-masing, di keuskupan masing-masing, namun KWI punya komisi tertentu sebagai bentuk kerjasama antar keuskupan sewilayah yang kiranya dapat menjadi mitra kerja para uskup di tempatnya masing-masing. Dan setiap komisi itu diketuai oleh seorang uskup. Meski sekali lagi ingat bahwa uskup sebagai ketua komisi tertentu juga tidak berhak untuk mengomandoi keuskupan lain, bahkan jika hal itu pun terkait dengan bidang komisinya sekalipun. Misalnya, uskup yang ketua komisi komunikasi sosial tidak memiliki hak untuk menginterupsi bidang komunikasi sosial di salah satu keuskupan. Hanya sekedar menjadi mitra kerja. Jika para uskup memerlukan bantuan komisi itu, mereka dapat meminta kehadiran komisi itu di keuskupannya masing-masing. Begitulah upaya para uskup sewilayah tetap saling membantu dengan tetap mengingat juga bahwa mereka otonom di keuskupannya masing-masing. Kita syukuri dalam keotonoman itu, ternyata para uskup kita di Indonesia saling membangun persaudaraan yang erat antar mereka. Secara khusus untuk wilayah-wilayah satu pulau misalnya, juga tanda kerjasama para uskup itu tampak dengan mengadakan seminari tempat pembinaan para calon imam interdiosesan. Misalnya di Siantar ini ada seminari tinggi Santo Petrus sebagai tempat pembinaan para calon imam untuk 6 keuskupan yang ada di Pulau Sumatera.
Di tempat-tempat lain juga kita kenal yang namanya seminari interdiosesan. Ini juga merupakan bentuk kerjasama antar uskup dalam bidang pembinaan calon imam yang tentu saja sangat bermanfaat dalam menyatukan keuskupan di wilayah masing-masing dengan tetap menghormati keotonoman keuskupannya masing-masing. Setidaknya karena pernah berada tinggal bersama di satu seminari, maka para imam diosesan meski di wilayah masing-masing tetap memiliki rasa persaudaraan dengan imam diosesan di keuskupan yang lain. Itulah salah satu guna kerjasama dari para uskup di wilayah tertentu dalam bentuk mengadakan seminari interdiosesan, dan ini sangat terpuji. Ya, demikianlah kerjasama para uskup kita, kehangatan persaudaraan di antara mereka. Tentu saja ini patut kita syukuri sebagai umat Katolik, khususnya umat Katolik se-Indonesia. Demikianlah video kita kali ini. Yesus, Engkau andalanku. Tapi karena sabdamu ku tebarkan jala juga.